Alanjutkangi angesi ane umurnya tersisa sejak ibadah. Batu angkana pun mempu ke ane terlekang tu sagina isa Allah nilai suatu ibadah yang tidak bisa diukur dia punya kebaikan di dalamnya. Ya. Sebagaimana acuan sabda Nabi, jadilah orang yang memberikan nasihat. Jadi amal yang termulia, amal yang tertinggi di antara sekian amal adalah memberi nasihat seperti yang saya beri, yang saya amalkan ke sana kemari. Kalau tidak bisa, jadilah orang yang mendengar. Jadi mengambil jalan seperti ini ya artinya sangat mulia. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan hal seperti ini, kita mendengar. Dan mendengar ini bukan hanya nanti dibawakan, tidak dirangkan di bawah, ya. Tetapi ada pesan Nabi selanjutnya. Barang siapa yang berjalan menempuh pengajian ilmu, ini ajabpa mami ampilangnya ini jadi supaya pengkasinalah nagaman Allah Ta'ala lebih bagus daripada salat sunnah 100 rakaat. Bajikan ini adalah sambayan sunnah ke 9 rakaat. Ya, barang siapa yang duduk sejam 2 jam makan sesuatu 2 suap berjalan selangkah 2 langkah dengan seorang alim, maka diberi 2 surga. 1 surga dulu 2 kali. Dari benda ambil pergi dari kampung ini dasar hadis ini, yang itu janji kalau Allah 2 surga. 1 surga dunia 2 kali. Anggapan Allah Ta'ala dan perbandingkan yang mekor dari kana mana daripada yang lain, karena batal lagi. Ya, kalau ini kana mempo biasa, apalagi ini kana bersama biasa. Apalagi ini kana ada permainan, itu tidak berat. Tapi duduk di depan seperti ini itu berat. Makanya kalau ada yang bisa melawan hawa nafsunya untuk ikut mendengar, makanya dijanji. Barang siapa yang mendengarkan nasihat dan berniat untuk menyampaikan kepada orang lain, diberi pahala 70 nabi. Jadi saudara saya ini terkhusus yang sudah lama mengikuti kami harus meningkat selalu. Kalau Anda menghadiri majelis kami ini, maka niatkan apa yang saya sampaikan itu disampaikan kepada orang lain. 70 nabi, 1 saja nabi kita punya pahala sudah selamat. Apalagi itulah mulianya. Jadi mulianya berniat. Nah, ini salah satu hadis. Jadi kalau kita tidak bisa mendengar, maka jadilah orang yang belajar. Saya ini seumur hidup saya, setelah saya membaca, karena tidak ada yang memperdengarkan saya seperti ini, saya rajin membaca. Ini semua di dalam ini kitab-kitab bacaan kami. Ya, mungkin Bapak kalau mau perhatikan kami, begitu masuk musik, saya buka kitab itu. Jadi nilalangan dari taskun nepae, inilah merupakan harta warisan kami nanti. Seandainya ada orang mau selamat, mau mengikuti Nabi dengan sepenuhnya, sebagaimana Nabi berpesan, akhir-akhir hayatnya kami tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Jadi 2 jenis pokoknya umat ya, yaitu kitabullah, hukum-hukum Allah melalui Al-Quran, wa sunnatun Nabi dan sunnah. Siapa yang berpegang teguh maka selamat. Jadi jenis peninggalan Nabi tak pun ada kini apa di taskunne, di dalam ini pertama kehidupan Nabi 24 jam. Biasa kalau di sekolah itu disingkat dengan sunnah fikih. Ini kitab diringkas menjadi 2 jilid. Kalau di Hasbiyah Sikdi itu kalau tidak salah 19 jilid. Kalau bukan 8. Lalu ada yang menyingkat menjadi 7 jilid. Nah, kalau kami ini diringkas menjadi 2 jilid, jadi poin-poinnya saja. Jadi makna judul kitab ini kehidupan
jam. Apa maksudnya? Kalau kita tahu hidupnya Nabi, maka 24 jam kita punya hidup ini bernilai ibadah. Dan dia sering ilmuna. Kehidupan Nabi 24 jam. Jadi kalau kita tahu ilmu tentang perkara agama yang Allah titipkan kepada Rasulullah, maka 24 jam kita ini punya umur bernilai ibadah semua. Kalau kita tahu, mulai dari bangun tidur, bagaimana cara tidur, adab tidur, lalu kita bangun, tentu kita masuk WC, kita bagaimana adab istinja, adab masuk WC, habis itu kita mungkin pergi makan, bagaimana adab makan, habis itu kita keluar bertetangga. Ada tetangga 1 hak, ada tetangga 2 hak, ada tetangga 3 hak. Kita masuk pasar berdagang, semua diatur. Kita pergi berkebun, pergi bersawah, semua diatur oleh agama kita. Jadi kalau kita tahu, maka kita punya kehidupan 24 jam ini bernilai banyak. Kemudian di dalam tos kami ini ada namanya wejangan para wali. Nah, ini lebih tinggi lagi. Artinya ya sudah membahas sampai kepada tingkat-tingkat yang lebih dalam. Insyaallah pada sore ini saya akan menyampaikan satu judul di dalam wejangan para wali ini, yaitu bagaimana kita senantiasa bertobat. Jadi sebenarnya bimbingan agama ini adalah untuk bertobat. Ataukah saya lanjut saja dulu? Di dalam tas kami ini ada yaitu kitabnya Syekh Yusuf Rahmatullah Alaih. Jadi teman-teman biasa cari-cari tanda di Syekh Yusuf Nasing. Kalau kami ini ada kitabnya. Pertama kami dipertemukan ini kitab di atas kapal laut ketika pulang dari Surabaya ke Makassar. Di situ kami dikasih seorang wartawan, lalu saya buka kitab itu dan pas saya baca Qalbul Mu'minuna Baitullah, Qalbul Mu'minuna Aras Allah. Saya kemutan anin apa? Ternyata yang pun niat berusaha menjadi mukmin, hati mukmin, dia punya wilayah hati itu aras. Qalbul mu'minuna aras Allah, qalbul mu'minuna Baitullah. Ini rupiah. Teka matiannya nak kulle tampak tajallina utang. Lebih luas tadi itu aras. Jadi ukuran ilmunya ini seperti ini. Aras itu terdiri dari 360.000 sudut. 200-nya wilayah kekuasaan Allah Ta'ala. Mulai sifat, nama, af'al itu 360.000 sudut. Jarak sudut satu dengan sudut lain 300.000 tahun perjalanan. Setiap sudut terdapat 12.000 padang pasir. Satu padang pasir seperti timur dan barat. Dan setiap padang pasir terdapat 80.000 malaikat yang membaca surah Al-Ikhlas yang mengalir pahalanya kepada orang yang membacanya dari umat Muhammad. Coba bayangkan ini. Makanya kalau kita baca surah Al-Ikhlas itu kita ingat ini pesan Nabi. Dan ini ilmu ini wajib dihafal di luar kepala. Artinya dihafal baik. Kenapa? Ini termasuk kita akan nanti bawa masuk ke dalam salat. Allahu Akbar. Talla misatta sifatta antama risatna Allah Ta'ala. Seluas itu. Ini juga merujuk kepada istilah lontar gari gua. Jadi benar di zaman Makassar dari Allah anjo agama ta di lontari terkhusus anjo hadis-hadis hakikiyah atau hadis hikmaya. Nah karenanya pengasingan bisiantinanya dirinna berarti waratan jatuh pengasingan akan atau hitam parang. Niat tahu malagi pengasingan bisian tamparan tinanya dirinna berarti
dia seolah-olah itu memiliki ilmu sebatas lagi pertama. Niat tontau malagi pangasengan karena langit tinaya birinna. Ya seperti itu tadi itu. Sudah masuk dalam wilayah qalbul mu'minuna baitullah, qalbul mu'minuna aras Allah. Jadi saya sampaikan ilmu yang baru saya sampaikan tadi itu kalau dihafal itu luasnya aras. Ya, itu Rasulullah diperlihatkan itu. Ya, dan itu bukan satu berita kisah sembarang kisah. Karena itu nanti kita bawa masuk ke dalam salat. Bagaimana membayangkan wilayah kekuasaan Allah pada waktu kita berdiri bersama Dia? Bersama Dia kalau kita tidak memahami itu ilmu. Ya, jadi inilah wilayah kekuasaan Allah yang harus takjub. Depan ini lo tahu apa? Saking kekuasaannya ini negarawan yang lainnya. Mulai di sekolah ini belajar. Padahal anjo bayang-bayang sembunyi misalnya Indonesia di kanan luar dari Sabang sampai Merauke. Sanggena bulan dia pun jadi presiden. Ya, yang harus dikenang itu wilayah kekuasaan Allah. Ya, anjo perluan yang lebih pertama sekali ya, itu wilayah kekuasaan Allah itu. Supaya kita terkesan ke Dia, supaya kita tidak sirik. Jadi kalau kita terkesan kepada misalnya luasnya sebuah negara dipimpin oleh seorang presiden, itu sirik, kita kotor kita punya hati. Ya, karena yang kita dimaui oleh Allah dan Rasulnya itu tadi qalbul mu'minuna ar-rasul. Jadi semua ini kekuasaan yang senantiasa diagung-agungkan, dibesar-besarkan di pendidikan di sekolah tentang negara, semuanya kepalsuan, menjadikan orang syirik kepada Allah. Dena natalla menyebabkan dan tamar letal. Jadi saya ulangi, salah satu ilmu tentang keluasan kekuasaan Allah, wilayah Allah, ini wajib dihafal. Bahwa aras itu kata Nabi terdiri 360.000 sudut. Jarak sudut satu dengan sudut lain 300.000 tahun perjalanan. Satu sudut terdapat 12.000 padang pasir. Satu padang pasir luasnya seperti timur dan barat. Jadi kalau mau dikali-kali luas wilayah Allah ini, pertama lebih luas daripada timur dan barat dikali 12.000. Dikali 12.000. Nah, 12.000 ini dikali 360.000 sudut. Kira-kira berapa luasnya? Inilah yang mau dikagumi oleh manusia. Tapi sekarang manusia itu tadi terlalu membesar-besarkan dan itu terus dibicarakan. Sampai manusia yang mendengarnya itu sirik kepada Allah, kotor hatinya di hadapan Allah. Bukan wilayah kekuasaan Allah yang dibesarkan dalam hatinya. Tapi kebesaran apa? Dulu ada namanya Uni Soviet. Di kana jaya negara berkumpul, maka dibesar-besarkanlah Uni Soviet. Maka banyak negara-negara yang sirik, takut kepada Uni Soviet. Malah padahal pernah kedengaran negara berkembang. Ya, hanya satu negara yang melawan dia, yaitu Irak. Jadi untuk Uni Soviet telah dibesar-besarkan sampai dibesar-besarkan. Jadi tanpa terawanganan tuh Irak. Ya, jadi tentara mati juga, baru dia runtuh. Maka naiklah apa? Amerika Serikat digelar ke negara adidaya. Ini mengeluarkan iman semua kepada Allah. Akhirnya antara menjadi timnya malah lagi center di Amerika. Malah lagi sih. Jadi saudara saya ini ucapan kami ini yaitu masuk dalam ranah tauhid.
Bagaimana membayangkan ketauhidan di hadapan Allah? Apakah sudah tidak demikian tadi ini? Membesar-besarkan kekuasaan manusia. Ya. Barat, ada blok barat, ada blok itu ini sampai tadi itu tidak terkesan pada hati. Ya, jadi yang mau dikenang itu kekuasaan Allah, bukan kekuasaan manusia yang penuh kepalsuan. Ya, lalu dia bangga-banggakan. Makanya ketika Rasulullah dibangkitkan itu, ketika pada zaman itu orang tidak lagi terkesan kepada Allah, terkesan kepada seperti sekarang ini yang lalu. Mudah-mudahan nanti banyak orang mendengar kami ini dan bisa paham. Ya, karena kami dapat ini ilmu Pak, bukan sesuatu perjuangan yang tidak luar biasa. Ya, semua pikir kami arahkan untuk agama, tenaga kami, saya ambil rezeki Allah, saya gunakan kemana-mana. Ya, karena ini jalan. Kemudian Allah pahamkan ini. Ya, Allah paham. Mungkin banyak orang yang mau hafal ilmu ini Pak, tapi dia tidak paham. Ya, karena mudah saja sekarang orang punya ilmu, rajin mendengar, rajin membaca. Tapi apakah hakikat ilmu yang dibaca dan didengar itu kita dapatkan itu melalui perjuangan, artinya usaha. Ya. Jadi ketika Nabi Isa itu Pak jaraknya ke Rasulullah 625 tahun sampai orang jahiliyah. Ya, ada negarawan itu di Indonesia memberi istilah dungu. Dungu. Biar presiden dia bilang dungu. Siapa yang tidak berjalan akal sehatnya itu dungu. Sama dengan pada sama istilah jahiliyah itu di kantor. Di kantor itu bilang, kenapa ini Rocky Gerung ini dia bilangin orang dungu. Ini kena kacarati. Nah, ini kesombongan yang menyeluruh. Iya. Dan orang dikana dungu. Ya, berarti dia mengingkari firman Allah, "Ma utitu minal ilmi illa qalil." Aku tidak memberi kamu ilmu kecuali sedikit. Artinya jangan sombong dengan ilmumu. Apakah ilmu hafal Quran, ilmu hafal hadis, tidak usah yang lain. Itu aja. Kalau yang lain lagi baru disombongkan, subhanallah. Orang belajar ilmu matematika supaya dikatakan prof. Saya pas seandainya tidak takut sombong. Subhanallah. Saya sekolah di UNHAS, saya kuliah di UNHAS, jurusan matematika. Tapi karena saya takut sombong dan dibanggakan, saya tegangkan. Karena hari ini bukan lagi Allah besar di hati, bukan lagi Nabi besar di hati, profesor besar di hati, titel kiai besar di hati. Ya, kalau di kota itu pas saya biasa agak tersinggung sedikit. Atau yang kata lain, ketawa-ketawa hatiku. Kalau saya diangkat bicara di sana, apa titelnya Pak? Kita ditanya. Padahal orang yang berbicara dan disampaikan titel itu dapat umat itu keluar imannya umat. Karena tiada Allah Ta'ala kesal. Titel yang akan memberikan ceramah pada hari ini adalah Bapak Profesor Doktor. Ini kalimat mengeluarkan iman. Merusak iman ini. Kan ini kata kebanggaan. Ya. Sampai-sampai ada beberapa ilmu Pak yang sampai sekarang itu belum didapat orang. Saya pernah dikasih itu. Mau apa? Pertama, kenapa bumi bergerak? Kenapa bumi berputar? Yang ditahu orang sekarang itu ilmuwan, bumi berputar. Mengadakan rotasi dan revolusi. Tapi kenapa? Kenapa? Itu saya pernah mau maka saya juga praktek Pak, praktek kaminya terbayang karena massa air di atas bumi ini saling berpindah-pindah sehingga pada saat perpindahannya terjadi berat yang berbeda, massa air berbeda, akhirnya putar. Tapi saya bilang tidak usah deh, nanti saya dibanggakan lagi. Bapak Profesor Dr. Mansur penemu. Kenapa bumi berputar? Teorema. Setiap yang bergerak itu ada penyebabnya. Menentri fisika ini teorema ini. Yang kedua, kami pernah berpikir mengambil air di dalam tanah ini Pak, tanpa mesin.
tanpa mesin. Ya, istilahnya teorema botol kempes. Teorema botol kempes. Kalau kita ambil botol, baru diisi air, baru dibalik, baru dibocor sedikit, itu keluar air sampai botolnya kempes. Berarti ini ada tegangan. Kempes. Berarti ada tegangan. Jadi kalau misalnya botol kita kasih pipa turun ke air, alhamdulillah saya lihat sudah banyak di medsos itu membuat itu. Ya. Bahkan saya sudah pernah praktek tapi gagal. Ya. Tapi itu di televisi saya lihat itu enggak. Apa di HP? Apakah itu benar itu dikatakan settingan? Itu sudah lama itu. Ya. Tapi itu tadi, lebih saya pikir agama deh. Kalau saya sudah mulai adakan praktek lalu itu saya pikir agama. Kenapa? Tafakkaru sya'atun fid-din khairum minad dunya wa fiha. Berpikir sesaat untuk agama Allah lebih bagus dari dunia beserta isinya. Jadi ada tahu ilmu yang Allah kasih ini Pak bukan untuk berpikir apa-apa itu. Untuk berpikir tentang perkara agama Allah, apalagi kalau dalam hal perjuangan hukum Tuhan. Karena semua nabi itu diangkat oleh Allah ketika orang itu tidak lagi melakukan hukumnya untuk kembali kepada hukumnya. Seperti zaman kita sekarang ini. Sudah berapa tahun ditinggalkan itu Al-Quran Pak. Ya saya itu tak kadang Pak menengadah ke atas begini. Di mana kiainya Islam ini? Di mana ustadz-ustadznya Al-Quran ini? Di mana kiai-kiainya Al-Quran ini? Karena hukum yang ada di sekitar kita ini bukan hukum Tuhan yang dijalankan. Seperti yang Bapak lihat di televisi, hukum yang tidak pernah selesai. Karena nenek Karyolo, Batarai yang jerate, yang moto yang nyiko, yang lagasi, yang sasala kalena. Ya tonji pari orang, ya tonji langgar ki, ya tonji sasala kalena. Pari kata orang korupsi, dia nak sadari kalian nak korupsi, ya. Dia nak sadari kalian nak korupsi, dijerat dengan hukumnya sendiri. Berusaha sih, bagaimana melemahkan KPK? Nariolonya KPK ini karena independen, tidak dipengaruhi oleh presiden, tidak dipengaruhi oleh. Pokoknya dia berdiri sendiri. Artinya untuk memutuskan perkara. Ternyata jadi itu Batarai yang jerate, yang moto yang nyiko, yang lagasi, yang sasala kalena. Kiranya nama masuk Batara, punna kama ini kana MPR, DPR, ya tonji pari hukum, ya tonji langgar lagi. Itu sasala kalena. Iya. Ini dolen jo. Jadi apa yang dimiaka Allah SWT itu tidak lain karena kita tidak kembali jadi kita bukan keji ni mekian keji ni main ni kana menteri agama keji ni main ni kana ya kandek keji ni main ni kana usaha. Kalau kami ini Pak sudah mulai usaha sudah mulai. Saya mulai dakwah ke agama Allah sejak tahun 83. Tapi biar kami berteriak laila wan nahar siang malam kalau orang tidak percaya seperti contoh ini Pak. Yang saya hadapi di lapangan itu kami datang dengan penuh keikhlasan, tidak ada apa-apa dan sebagainya. Kadang umat tidak mau dengar. Dibilang ngari lagi dan uji Allah Ta'ala kelupaan. Artinya tidak dibuktikan dia amal, apalagi menetin aja. Jadi Bapak ini biarkan Allah SWT. Itulah sampai sangat mulia. Jadi kami ini pas sebenarnya majelis kami itu laila wan nahar siang dan malam. Kalau saya ke kota dulu, setiap singgah salat itu mesti berdiri bicara 5 waktu ini. 5 waktu. Kenapa? Karena saya lihat sudah berapa banyak hukum Tuhan dia. Itu saja Islam. Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mendirikan salat, berapa perbandingan. Kemudian yaitu mengeluarkan zakat. Itu apa Pak? Mengeluarkan zakat
Iya. Tidak belum. Iya. Kemudian berpuasa pada Ramadan. Janji. Apa? Biasa pun waktu puasa Pak, tasungkejin je menu aja, cocok aja. Lalu naik haji. Jadi tertib dan naik haji riboko. Mantap pinderone, sahada ka mantap mi, sampai yang mantap mi, puasaya sakka ka mantap mi, puasaya mantap mi, baru rencana naik. Una nene karyolo nakana haji pakoro. Rema nampak naik kok. Artinya ni gampang minyo hakikat nan jo kabusuk ni badai nampak naik. Jadi pun dapat tu kita jari kimama. Karena kabusuk antu perjalanan erate Pak, pertama tawaf. Pertama. Jika kamu telah memasuki pintu Syahram, banyak-banyaklah bersikir. Sikir. Lalu melakukan tawaf. Pintu ujung, Sikir. Ya, jadi pun dari salahnya rata-rata 7 bisa dikias pada hari 7, bisa dikias juga pada diri kita. Ini ada 7 sifat. Ada 7 sifat Allah sama kita. Yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Pertama hayat. Noa penjotal saknu selamat Allah sakurilino. Yang kedua tahu. Anjo ilmu nunu apai. Sudahkah engkau mengamalkan ilmu dan sudahkah kau sampaikan? Itu ilmu 2 pertanyaannya. Kemudian ada namanya iradat. Kehendak. Anjay iradatmu iro apa? Dia aja iro hawa nafsu, erokku dinupake ero. Kemudian kodrat, iradat, kulle. Anjay kulle nu kagasinganu nupake kemai. Apa kau pakai bersujud kepada aku? Pokoknya semuanya untuk atur agama. Kapan tidak kita akan kemudian apa? Yaitu penglihatan. Anda pacini kan le? Kusarian kau? Untuk apa nih pacini ya Pak? Untuk melihat ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukan dipakai sembarang. Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah piasengi dan usabu arena kareno ia ni akan pajari. Jadi apa nih? Japa kan lino memangin yang dipakai mata ya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, untuk melihat bukti-bukti adanya Allah. Lalu kita sebut namanya. Ya. Setiap ciptaan Allah itu berbeda-beda dia punya hasanah. Ya, berbeda dia punya wajah Allah. Kemana pun wajah memandang di situ wajah Allah. Jadi apa? Contoh matahari saja. Kalau pagi naik indah, enak, sejuk. Apa kalau perlu di kanan? Alhamdulillah. Ketika matahari di atas, tangan lo sasak naluah, nampak kicini naik. Apa sen cocok? Apakah alhamdulillah? La haula wala quwata illa billah. Tidak ni mampu. Tidak ni mampu cini. La haula wala quwata illa billah. Kemudian karuengi kalau apabila apalagi pun di bintang parang ki nampak semilir hilir ya. Alangkah indahnya itu sinar matahari yang kemerah-merahan, kekuning-kuningan. Apa sih cocok? Alhamdulillah. Ya. Ketika angin itu sepoi-sepoi basah, alhamdulillah. Tapi pun angin topang, apa sih nikana? La haula wala quwata illa billah. Tena rokku tena kulle ku pasangin iru Allah. Karena ada situ ku terbata-bata. Puna nene kari Allah Pak, apa nakana pun angin ribu. Talun tu biasa. Pertama, tagala jarre ko bondo. Sebenarnya jual nak unjuk pundung apa panjo. Ni anjo. Ni atien ni lalang. Tagala jarre ko tiap ko malaki tiap ko raguri tok mata-mata. Ni antoro nakari timburan ko anrai erak ka orang. Ane kodin dia ya Pak. Ane kodin ne. Sabab nakani timburan ko anrai berarti tahu timburan ni pepala dongan nolan rai. Jarakkan kau kalau
Ya, tidak tahu nak kulen jo. Berarti kita mendoakan orang lain. Niat tu nak ana ajab pokori Allah ka. Ini baji gini. Iya. Nak ana numalo kori Allah ka. Takon rabai bala. Takon rabai pokok-pokok. Di Allah ka. Ini. Tapi kira-kira Pak lebih cocok apa nyo? La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita paham ini ilmu, semua zikir. Di sini kita mulamu ngacopong. Apa nih kana? Alhamdulillah. Ya, kuna batu ki semento ka senta na lapu ki siso na lapu si balawa apa sen kana? Apa sen kana? Astagfirullah. Dosa apa na panggopangan tu linuan na batu sen balaya? Amanya. Ya, sabah tiran tu na batu balaya pasangalina panggopan rupa tahu. Iya. Jika ada satu tempat taat kepadaku, maka saya angkat berkah dari bumi dan saya turunkan rahmat dari langit. Berkah itu kehidupan. Tenana kami supaya kanangan rada mewir ngawan rapai. Iya. Allah turunkan rahmat dari langit, orang berkasih sayang. Iya. Orang berkasih sayang. Itu rahmat itu orang berkasih sayang. Singa masih yang tahu si tulun-tulun si bantu-bantu. Ya. Jadi ini kemudian lebih khusus halakal insana min alaq. Biasanya nanu sabu arena karenu ya nya keempat jari kok. Jarene kalian perlu dibaca. Perlu biasanya. Ya. Kalau diri ini ilmunya ada diri lahir, ada diri batin. Diri lahirnya itu bukuleng, asi, otak, hati, rambu, kuku, tulang, urat. Ya. Aneh termasuk ilmu yang juga wajib dipaham. Kenapa? Dalam rintang sambayang. Ya. Jadi mulai manusia itu diciptakan Allah dari 4 unsur: tanah, air, api, dan angin. Jadi situ dikatakan sakal. Jadi salah untuk kabusuk batunya asik. Nampak riatuna ni pare Adam tanpa bapak dan ibu. Lalu dijadikanlah Hawa tanpa ibu. Kan ini terjadi dari Adam. Lalu Adam dan Hawa kawin. Maka terciptalah keduanya itu namanya 4 anasir. Waddu waddi mani manikam. Ditarik main ini. Kata ni burannya Adam, anjo penenta Hawa. Kita mengadakan perjodohan, maka terciptalah dari keduanya itu namanya waddu waddi mani manikam. Asinna buttayya, asinna jika, asinna pepeka, asinna angya. Inilah yang menjelma menjadi jasad tubuh manusia. Seperti kita ini menjelma baka. Kejadian tersebut sama dengan kejadian Adam semula. Jadi katanya kejadian itu sagam matunya kayak Adam semula. Ya, batu jangan jadi apa unsur. Nah, di situ lagi dibagi. Apa batu yang maka? Apa tuh batu apa kah? Batu yang maka lamanya. Bukuleng, asi, otak, dan hati 4. Batu riba apa kata rasakan? Rambu, kuku, tulang, urat. 4 tambah 4 sama dengan 8. 8. Itu berproses dalam rahim ibu. Kemudian batu kia sulumae, asari kita Allah Taala pacini, palangire, pangara, kana, pakasia 5. 5 tambah sagan 7 sama dengan 13. Ia minta dia pernikahan rukun sampai 10 tahun. Jadi asalanan deh. Asalanan rukun 10 tahun. Batu ini dari sagan 7 tambah 5. Jadi ilmu-ilmu yang saya kasih ini termasuk ilmu dasar tentang pengenalan diri sekaligus pengenalan kepada Allah. Baru itu tadi ditambah lagi 7 sifat. Hayat, tahu, ilmu, iradat, kodrat,
penglihatan, pendengaran, penciuman. Apa? Penglihatan, pendengaran, perkataan. Ya. Ini 7 ini. Ya itu nagabu so antu naparikan ini karya Allah ya 7. Sele 7 dekko. Sele kapariwangan jo. Sele 10 talu dekkona. Nakenia selekku batri Jawa ni kana nogo sostro 10 talu dekko. Kama-kamane di museum kangiri Kapolres. Di museum kangiri Kapolres. Karena le pakantaman juga nyap pemakai ani enjo ngalai. Kan pakai sele lagi. Iya. Dari napaki anjur tua. Lain dari kamaratna. Iya. Nah pakai sele lagi. Ore nu kau make anu senjata nampak. Nak ke tantarana Allah Taala. Kau tantarana bolinoa. Mana lebih tinggi? Dan ada surat perintah saya dari Tuhan. Jangan tinggalkan senjatamu. Senjata syariat, pedang, keris, tombak, panah. Itu senjata syariat. Tapi senjata yang paling ampuh adalah lidah. Doa. Ya. Pedang yang tajam adalah lidah. Pedang yang paling tajam adalah lidah. Ketika seseorang diterima doanya, jangan coba-coba. Sedikit saja sakit hati sama kalian, Allah kasih ganjaran. Makanya Nabi berpesan, hati-hati kamu dengan doanya orang yang teraniaya. Orang yang paling teraniaya di atas bumi ini Pak, itu semua para nabi. Dan siapa yang mengambil tugas para nabi, termasuk orang yang paling teraniaya. Termasuk kami ini. Kami ini karena mengambil tugas nabi, para nabi teraniaya. Apa? Dicaci. Siapa Pak yang tidak sakit hati kalau dicaci? Nah itu nana parisiatina pun ada dicala. Dicaci, dikatakan gila. Dengan pur. Ini itu nana parisiatina pun ada dengan pur. Yang ketiga, dihalang-halangi. Saya di mana-mana ini Pak dihalang-halangi dakwah. Ya. Jadi banyak kampung saya masuk itu, terkadang saya menghilang itu karena ada orang di situ tidak senang kalau didakwakan agama Allah. Saya merasa sakit hati. Saya lebih tinggalkan dia daripada saya sakit hati. Karena saya punya prinsip pun soal agama, bukan yang kau tamat tidak kita solo. Ya, apalah nu kau penagama. Kau tamati nak kita solo ngurus agama jadi kesintongin jo nya keputusan salah ya puna luan tari parasangan itu na parasangan itu puna nak ke parasangan kuasanya Pak. Makanya kita dilarang itu berpaham kampung kunne ta kampungmu. Orang yang berpaham kesukuan kebangsaan itu Pak akan masuk neraka tanpa hisab. Ya itu nak biasa ditulino apa perang-perang kenapa? Karena ke persangan kunne, tapi persangan nu, iya. Jadi tidak tu tahu nak kulit karena agama. Kita ini punya alam semua, masing persangan tak, masing batu masing jadi Allah Taala, aman dari persangan Allah Taala. Apa sebabnya nana larang ini Allah Taala kami? Gasih tawas si baji-baji Pak gara-gara pahang kelompok. Gasih tahu si baji-baji bunduk karena gara-gara pahang kampung kamane apa jo ibu agama kamane Palestina sih kan Israel pirantau nih Pak pirantau si baji sudah mau 400 tahun berapa itu karena pahang kampung itu nak negara aku Israel kau Palestina aneh ucini singane lesiak begini wah udah kata ini anu Pak, perang kelompok, perang anu nih, perang uras saraf. Karena banyaknya kelompok-kelompok di sekitar kita ini sampai terjadi itu tadi peperangan. Dia mau nak kali na banser, dia mau nak kali na ada, yang mau nak kali na banten, dia mau nak ada lupa. Ya, jadi makanya Allah itu melarang itu Pak berkelompok-kelompok.
Wala taqulu kalladzina tafarraqu. Di akhir ayat, janganlah engkau menyerupai orang-orang yang bercerai-berai. Teko kamai itu si salah-salah, tu si salah-salah. Dalam batu nang bapak kasih ngarakari kau. Siapa yang berbuat demikian kemudian mendapat siksa yang berat. Jadi itu berniat pahang kelompok itu pada sesegala pasti saya menang kelompok. Mulai dari luarnya. Jadi kisahnya gara-gara kelompok. Sanggenna bari akhirat disiksa. Karena kata Allah sesungguhnya kamu itu umat wahidah. Nah karena Allah Ta'ala kau untuk umat sekerja kau. Ya, kirian jauh. Masih batu jago di talasakku. Masih batu jago di sipakku. Masih batu jago di arengku. Di sari-areng. Masih batu jago di wujudku. Betul ini kan. Makanya dilarang. Jadi teki kate antamai punenya kiri kelompok yang tinggalkan. Kibokoi puner kinal letak. Ya, punenya kiri organisasi tinggalkan. Karena itu membuat perpecahan. Dan kita sangat melanggar. Jadi kami ini memang dipersiapkan Allah Pak untuk mengajak kembali manusia ini bersatu hati. Dengan syarat tinggalkan berkelompok-kelompok. Tinggalkan berorganisasi. Ya, masuklah ke dalam agama Allah secara kampah. Ya, secara kampah. Ya. Dasar pertama, hablu minallah wa hablu minan nas. Dasar pertama ini, ikhlas kepada Allah dan ikhlas kepada sesama. Jadi meninggalkan sesama ya yang penting. Atan-jatan nampak main. Kama contoh-contoh Pak, Riolo le bagi tahu perang suku nakana Bugis Makassar. Ya. Bugis Makassar. Nampak tama sih kami negara se-Indonesia, tapi ada di banyak kelompok di dalam. Nakana persatuan Indonesia nampak makai ngasih kelompok. Apalagi Islam. Ya. Nakana bawanan jadi kurangan, nakana dikurangan, nakana innal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara. Kunna taulasu disilangan disarengasen mica mukmin. Tapi ngapa mesti salah-salah? Itu karena ada paham lain masuk, paham kelompok atau termasuk paham bijak. Gasi tawafisir puakan Pak gara-gara bijak. Jadi kita berpaham hablum minallah wa hablum minan nas. Ikhlas kepada Allah dan ikhlas kepada sesama. Dan kalau masalah kampung kita pakai rahmatan lil alamin. Jadi benar berpaham Islam tahu Pak, rahmatan lil alamin. Anjing kan rahmat mana kayak gimana Pak? Saya kerja yang pura Pak, saya tidak mengatakan saya orang dari luar. Jadi saya punya dakwah jalan. Saya ke Sorong, kami ke Sorong, sama perusahaan saya. Dakwah saja. Sampurna bukana. Laki tempat-tempat main. Tidak ada kekuatan bicara. Ya. Kami ke Jawa sejak Soeharto Pak. Sejak Soeharto kami ke sana jalan dakwahku. Karena saya tidak mengatakan saya orang dari luar. Nah, saya berpaham rahmatan lil alamin. Ya, terkhusus kalau Islam. Tapi jai perang Islam, sangka-sangka nak agama Islam apa ya? Banyak itu bertanya-tanya. Jadi kalau ada orang tanya Pak, itu Ustaz Mansur Islam apa? Bilang kok Islam rahmatan lil alamin. Islam kafatan linnas. Ya, untuk seluruh manusia. Siapa mau bertobat, marilah kepada aku. Siapa yang mau bertobat, marilah kepada aku. Kami akan bimbing dengan ilmu-ilmunya Allah dan Rasulnya. Insyaallah ada pasal di hadapan kami ini memang saya persiapkan. Marilah selalu bertobat. Jika ada bertobat, mengingat masa lalu kita dari tadi sampai lalu baru kita minta tobat. Tobat ini Pak ada 9 tingkat. Jadi salah apa nganjo tingkat tobat dilewati, nampak betul-betulnya kiri orang bertobat kan. Pertama bertobat dari dosa-dosa besar, juga ini karena besar kasar. Ya dosa ada kamannya.
Tapi dosa kasar apa? Dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, dosa syahwat. Nyata ya. Karena dikatakan dosa besar. Yaminnya 7% dia apa perlu dijaga. Yamin tu nak puna la sambayan tahu ni suruh mandi suci. Mandi suci. Ingana mandi suci dia menggugurkan dosa kasar najis kasar dan termasuk dosa batin. Misalnya dosa bacini, cini ki. Kuna cica kian ini ji Pak. Rama sakilima ini cini ji. Makanya kalau orang senantiasa ambil air wudhu tidak usah takut, tidak cuci tangan. Kamanirele maka corona ya, pamatina tahu tina nama ni kana jenis sambayang Pak. Masa lima siging sana Pak pasal 5. Nah, 5 siging sana Pak pasal 5. Iya. Pun nak kata pasal 5 tahu ya jinjau rumah, ramu sakalesa. Tapi kalau kita ambil air wudhu drama sana lesan sigan dosa mana lebih tinggi? Saya bilang kenapa ini? Banyak orang tidak tahu ini. Iya. Makanya kemarin saya lebih mantap, saya punya ilmu Pak. Saya dari Kajang. Apa nak nama Tuan Jori? Nah kanan tu benanggal lagi jenis sambayang, diniakannya dosa-dosa 5 ya gugur. Akalimau meroke ni sotama di berua dosa bawa dosa kamuru. Disapui rupaya solana nagugu dosa mataya. Sabaile mataya pacinina apauna. Disapui tolia solana nagugu dosa tolia. Disapui singkulukannya. Ngapa nene singkulu kapan na terja na rama sanyan. Anne angmoa. Nakimo. Ne, solana nagunya do sangwaya. Anne kacikur katina to nya narama sapa. Ngapa nani saran pilih man sorbisai. Solana nate tapat ta saja si bagigil nga. Kabunan tu nya tatalang kacikuru lantan dengan ini gigil ja. Kemudian dosa bangking. Jangan sampai ne bangking nairang kimari panggugan dosa ya. Ia minne pun ni jagai mo tak jaga bonne kabu suanne antara sambayang ia minne kana jenis sambayang tetap. Ya. Jenis sambayang tetap. Ia minne pun ni gapai ne kamaya tentunya sambayang antama to minne kana sikit tetap juga. Ia minne pun ni gapai ne jenis sambayang kamaya jo anjo jagai ya sambayang dari pasimbangina sambayang nakana nini ka sambayang ajappa sampai lalu tangga asina sambayang ia minne puna ni gampar ya lirpoko te namo diterima kabaji minalla na sambayang baji ya ingka puna segera sambayang nyo mentingan ay pa rokoso saya bersalam nampalana tenen jagai mungkin dia tunta menteng nyekisan disirat ingka puna sulu maki tukur kisanan di neraka katanya dijagai ya minne. Jadi sedalam itu jadi bertobat ke ini setiap mau salah pokoknya dari pasimbangin ini sambayang kirang ini meminne panggapanan ne sumpangan ne ayat 7 pasal jadi tama ki asambaya ni tobatkan sanggenta na jagai sambayanta ya bunda sambayanta menjagai ki ini karena menegakkan salat. Kiranya karena najaga sampai inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Antu sambayang najaga kok baturi salaya. Iki kan terjaga. Disumbangan yang bersedia. Lalu bertobat dari dosa-dosa kecil. Jadi kan dosa kecil tidak nampak dia lalangnya. Nelatih lalang ini jangan sampai ada ria itu paling musyrik paling ditakuti Nabi musyrik halus yang paling takuti Nabi sombong ada memandang enteng bisik-bisik lalang pokoknya hati harus selalu berbesangka jadi kalau mau jadi wali dua saja syaratnya
baik sangka dan banyak zikir. Baik sangka dan zikir. Mulai zikir tubuh, zikir hati, zikir nyawa, zikir rahasia. Silih berganti di situ. Jangan tu Pak Ustaz tena nasin, nak tena kanuan. Jadi sambaran kamu menurut saski bilang ini. Jangan juga sintele jangan nanti kamu panggapan namper di pinau dia gitu. Iya. Jadi ada zikir tubuh la ilaha illallah. Zikir hati Allah. Zikir nyawa zikir rahasia. Ini mantapkan nampak di pala hakikatnya. Setiap kali sabu-sabuan jangan lupa doa, ya Allah berikan hakikat kalimatmu ini daya ton salangan dengira nga amote di kau. Bunan ini kanan lagi mati salah sedar selamat. Ini perjuangan. Ini disuruh perjuangkan, disuruh usahakan. Kemudian tobat daripada yaitu dosa makruh. Apa yang meragukan tinggalkan. Kemudian dosa dari perkara yang menyimpan dari keutamaan. Ini karena tiada sikiri napawatina malana tapi kata. Kemudian bertobat daripada dugaan bahwa diri telah benar bertobat. Jadi kasih ini ilalangan jauh iblis karena mana satu baki itu istighfar. Selalu ada merasa dosa. Kemudian bertobat daripada dugaan merasa wali. Kasih ketinggi sikir itu sampaian tentang iblis karena kemina wali Allah Taala. Itu lebih sekecil jama mengaku. Kemudian bertobat daripada kehendak hati yang tidak dari Allah. Puncaknya tobat, bertobat dari sekejap, tidak melihat dan tidak mengingat Allah. Jadi kalau lupa Allah Taala istighfar. Ya. Jadi puncaknya tobat itu bertobat dari sekejap, tidak melihat dan tidak mengingat Allah. Nah ini orang makrifat ini. Jadi kita bisa cari diri. Kayak bagaimana? Tobat siapa minta usahakan? Tobat siapa? Ini syukur sekali ini ilmu Pak ini. Biar di perguruan tinggi ini ilmu tidak dapat Pak. Kapan dari perguruan tinggi yang ke sekolah ya aneh ngomong tuh ada yang mengajar ini ajar. Nani aneh jadi mendalam. Paling sini karena sejarah Islam apa? Ya bukan sejarah Islam. Tapi amalan-amalan itu tadi seperti zikir lisan, zikir hati, zikir nyawa, zikir rahasia itu wajib dipaham dan diamalkan. Dan bagaimana mendapatkan hakikatnya, bukan saja ilmunya tapi bagaimana pengamalannya dan mendapatkan hakikatnya. Dalam istilah singkat Nabi, syariat, tarikat, hakikat dan marifat. Ini banyak Ustaz tidak tahu ini. Kiai-kiai banyak saya tanya dia tidak tahu. Syariat untuk tubuh, tarikat untuk hati, hakikat untuk nyawa, marifat untuk rahasia. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Jadi kalau kau tidak mau tahu ini berarti percuma membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat ini Pak yang saya utar-utar otak-atik ini saya sampaikan sama kalian. Tidak bertafakuri. Benar di sekolah ya sekedar anggap pangka. Iya. Kamu tanya sahada apa? Isiabi itu sahada, tu lalani sunnah sahada. Atau lalabunti sahada ki. Tapi bagi labun lama ate bisa. Tidak akan bisa. Dia meneru ni suruh mantapi, ni suruh usahakan. Anti kamu nak kulle di gappa, ilalantinana pada batu mati harikan. Saya rasa ini sebagai sambung ibadah dari kedatangan kami ini dan insyaallah siapa yang merasa mau menyempurnakan dia punya ibadah di sisi Allah karena dengan ilmu datangilah majelis kami untuk sementara ini setiap malam Senin dan malam Kamis. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.